Katanya ada sunscreen yang lagi hype dan emang cepet sold out. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Aji Bibi ke channel ini. Dan gimana kabar kalian? Sekarang gue record malam minggu ya. Malam minggu orang-orang lagi pada apa ya, lagi pada date ya. Gue kebetulan lagi di rumah dan yaudah kita take aja videonya karena kebetulan hari ini gue bakalan review produk dari Kav, dimana barangnya itu adalah sunscreen dan ini bisa dibilang cukup booming ya. Nggak tahu kenapa gue bilang booming. Ini cukup laris kayaknya. Pas gue mau beli produk ini itu habis cuy, tapi untungnya ada yang single pack yang satuan gitu. Tadinya kan gue mau beli yang dua atau mumpung ada bundle, cuman keburu habis gitu, dan single packnya masih ada pada saat itu. But before I review this product, jadi gue mau sedikit tuh shout out lah buat Kav gitu. Bukan, gue gak di endorse ya, seriusan gue gak di endorse, tapi gue agak bingung ketika gue beli produk ini. Tadi gue cuma beli 2 kan, tapi yang datang ternyata 4. Entah Kav lupa atau sengaja, I don't know. But thank you buat Kav ya, udah ngasih 2 bonus sunscreennya. Oke, langsung aja ke review produknya. Lihat dari packagingnya ya, emang ini mirip sama produk Kav yang biru, atau mungkin masih satu varian sama yang biru itu. Kalau lihat dari packagingnya, ini simple tentunya, dan produknya juga nggak gede-gede amat gitu, karena emang ukuran cuma 30 ml. Karena Kav adalah brand yang emang ditargetkan kepada para pria gitu, jadi emang pasti packagingnya ya emang pria-able. Packagingnya emang pasti cocok buat cowok gitu. Nah ini salah satunya. Gue gak bakal ngobrolin terbanyak mengenai packagingnya gitu, tapi kalau misalkan di sini kita lihat ini juga udah terverifikasi BPOM, jadi aman, gak usah khawatir. Halal juga kayaknya, iya, karena Kav ini merupakan saudaranya dari Wardah gitu. Jadi kalau kalian kan tahu Wardah Inspiring Beauty itu buat cewek gitu. Nah si Kav ini adalah untuk versi cowoknya gitu. Nah di sini kalau misalkan kita lihat SPF-nya 30, PA++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 + nya 3 kali gitu. Dan di sini juga ada klaim utama dari si produknya, yaitu Triple Protection Sunscreen Moisturizer. Yang pertama itu menghidrasi atau melembabkan kulit kalian secara alami. Yang kedua ada pollution active, menghindari kulit kalian dari bahaya polusi di luar sana. Dan yang ketiga itu ada anti blue light active. Nah kalau blue light ini tuh kayak radiasi dari gadget atau barang digital lah gitu, entah itu HP, terus laptop gitu, kayak gitu. Nah kalau ngomongin soal sunscreen itu menurut gue salah satu item skincare yang paling penting. Kenapa? Karena ini fungsinya buat proteksi. Jadi percuma kalau misalkan lo beli skincare terus lo pakai skincare, face wash, toner, serum, moisturizer, apalagi lah lo beli lengkap tapi lo nggak jaga kulit lo dari paparan sinar matahari, ya percuma juga gitu. Lo kalau mau mulai skincare dan nggak mau ribet banget gitu, please tambahin sunscreen 1 aja. Kalau misalkan lo cuma pakai face wash doang dan lo gak mau pakai item yang lain, ya udah lo pakai sunscreen gitu, 2 lah, minimal 2. Kalau ngomongin soal bahayanya UVA, UVB sebenarnya bisa bagus untuk kulit, tapi itu hanya berlaku di jam 7 sampai jam 10. Makanya pada jam-jam tersebut emang lebih cocok buat menjemur. Tapi kalau misalkan udah lebih dari jam itu, bisa dibilang berbahaya lah. Jadi perlu proteksi untuk melindungi kulit kalian gitu. Dan efek sampingnya apa aja? Kalau untuk UVA itu biasanya akan terasa secara berkala atau dalam beberapa jangka waktu yang lama. Contohnya kayak gimana? Kayak aging. Jadi lo bakal mengalami penuaan gitu, penuaan kulit. Terus kadang ada noda-noda hitam, bukan dari bekas jerawat, tapi emang bener-bener karena kulit lo sering banget terkena matahari. Terus kalau UVB itu biasanya lebih instan atau efeknya langsung terasa pada saat itu juga. Kayak gimana? Kayak kulit lo kerasa terbakar, terus kayak kemerahan kulit lo, terus panas. Itu karena disebabkan oleh melanin yang rusak oleh sinar dari UVB ini. Dan untuk melawan si UVA dan UVB itu perlu ada
yang namanya SPF atau Sun Protection Factors, dimana kalau semakin besar Sun Protection Factorsnya itu semakin bagus gitu. Tapi kalau di Cove ini Sun Protectionnya hanya 30, tapi 30 ini bisa dibilang standar lah untuk sunscreen ya, emang rata-rata 30, tapi emang lebih optimal lagi kalau bisa ya sampai 50 SPF-nya. Dan ini bisa buat ngatasin si UVB. Nah kalau PA plus 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 plus, nah ini plus 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 itu gue kurang tahu lebih jelas kayak gimana. Pokoknya mungkin ini kayak skala, semakin banyak plusnya mungkin semakin bagus gitu ya. Nah di PA ini atau Protection Grade A ya, jadi ini emang difungsikan untuk melindungi kulit kalian dari UVA. Jadi UVA-nya di counter oleh si PA. Jadi sebisa mungkin dibiasakan dan diawali gitu sebelum kalian beraktivitas pada pagi hari ya lo pakai sunscreen. Nah kalau ngomong soal ingredients nih, sebenarnya gue gak tahu banget ini soalnya bahasa kimia semua ya kayaknya. Cuman ini paling atas ada aqua atau water atau air ya. Jadi ini emang berbahan dasar air. Terus paling bawah itu ada sodium benzoat. Nah di sini mengandung glycerin, terus aloe vera, terus ada allantoin juga ya kalau nggak salah. Dan gue gak terlalu paham gitu mengenai hal itu gitu. Jadi itu yang paling di highlightnya sih dari ingredientsnya. Terus perlu diperhatikan juga kalau di sini itu mengandung fragrance. Jadi buat kalian yang emang punya kulit sensitif, boleh gak sih pakai ini? Boleh, karena ini klaimnya cocok untuk semua jenis kulit. Tapi kalau nggak cocok, menurut gue make sense sih, karena ya masih mengandung fragrance gitu. Dimana kan kalau misalkan kulitnya sensitif, terus ada fragrance-nya ya cenderung bisa membuat sensitivitas kulitnya itu jadi kepancing gitu, jadi kadang iritasi, jadi kadang kemerahan atau bahkan gatal gitu. Nah ngomongin soal scent nih dari sunscreen ini, kalau gue bilang ini lumayan menyengat gitu. Tapi jujur kalau menurut gue pribadi ini mungkin subjektif ya, jadi ini pendapat gue pribadi untuk sunscreen. Menurut gue sunscreen ya kasih aroma-aroma yang lembut-lembut aja gitu, yang soft gitu. Meskipun emang nggak sampai ngeganggu gue sampai gimana-gimana juga gitu. Nah kalau ngomongin soal cara pemakaiannya itu gampang banget ya, seperti kalian pakai krim atau moisturizer pada umumnya. Jadi kalian tinggal ambil aja produknya, dan kalau misalkan kalian tahu untuk pemakaian sunscreen itu katanya harus pakai 3 jari, jadi kalian isi dulu 3 jari sampai sini. Cuman gue pernah nyoba hal itu dan anjir bener-bener nggak kepake semua gitu. Bahkan untuk 1 jari pun itu udah lebih dari cukup kalau gue, entah kenapa gitu. Dan I don't know gitu, meskipun itu emang rekomendasi dari dokter, cuman gue nggak ngikutin lah gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ngikutin juga gak apa-apa, karena emang itu rekomendasi kan dari dokter, 3 jari sunscreen. Dan mungkin resikonya cepet habis gitu. Tapi emang kalau untuk sunscreen menurut gue jangan pelit-pelit lah. Jadi kasih yang cukup banyak atau cukup tebelin lah di muka lo. Karena kalau sunscreennya bagus, contohnya kayak si Cove ini, kebetulan ketika dipakai tebel pun ini nggak bikin white cast. Jadi white cast itu adalah setelah lo pakai ini bakal jadi putih gitu. Nah di si Cove ini kebetulan nggak ada gitu. Jadi kulit lo bakal lebih kelihatan lebih lembab gitu. Jadi bukan putih. Dan tentunya kenapa bisa dipakai banyak, karena ini produknya juga cepet nyerap. Jadi lo nggak usah ribet, produknya bakal lengket di kulit. Nggak lengket sama sekali. Nah ngomongin soal performance dari si produk Cove ini, bener-bener kelembabannya yang gue puji, bener-bener gila sih. Ini bisa bertahan sampai seharian sih kalau kelembabannya. Cuman mungkin karena SPF dan PA-nya nggak terlalu sebesar sunscreen lainnya, jadi disarankan buat diri apply atau lo pakai lagi sunscreennya setelah 3 atau 4 jam sekali gitu, supaya proteksinya bisa lebih teraktivasi kembali gitu. Meskipun emang kadang gue juga suka lupa buat reapply sunscreen ini, karena kadang lupa nggak dibawa, kadang males. Tapi ya gue pastiin kalau sebelum beraktivitas keluar gue selalu memakai sunscreen dulu gitu. Jadi emang produk bisa dibilang cukup lah buat menghidrasi kulit dan proteksinya. Ngomongin soal harga nih, ini mungkin yang jadi pertimbangan nih, dan final decisionnya ini ada di sini nih, biasanya di harga. Tapi tenang, kalau misalkan si Cove sunscreen moisturizer ini harganya itu bisa dibilang terjangkau yang untuk sunscreen gitu. Harganya cuma Rp39.000 atau Rp40.000. Lo bisa dapetin 1
tipis si sunscreen ini. Meskipun emang nggak gede-gede amat, tapi menurut gue standar sih untuk sunscreen ukuran segini, dan sumpah ini bener-bener worth it menurut gue. Ya cuman dengan harga segitu dan emang kapasitas dari si sunscreen ini yang segitu juga, jangan berharap lebih terhadap sunscreen ini. Jadi kalau misalkan emang nggak cocok juga jangan nyalahin produknya gitu. Emang mungkin kulitnya yang nggak bisa buat berteman lah istilahnya dengan si sunscreen ini. Asli sih cuy, gue lagi enak-enak record, tiba-tiba kameranya mati dan gue harus lanjutin lagi videonya. Tapi untung ke save sih. Cuman kalau misalkan ngomongin penilaian nih, penilaian gue mengenai sunscreen ini ya dibilang jelek enggak jelek sama sekali. Dibilang bagus banget juga enggak. Tapi dibilang cukup ya. Jadi menurut gue ini middle lah. Cukup lah untuk harga segini dengan kualitas yang segini, menurut gue nggak rugi sama sekali dan bisa membantu lo buat menghadapi atau beraktivitas seharian gitu. Dan kalau misalkan gue kasih ratingnya paling di angka 8/10 lah. Tapi Caf berani memberikan kualitas yang cukup untuk harga yang cukup juga, relatif lebih murah juga gitu. Itulah review tentang sunscreen Caf Triple Protection Sunscreen Moisturizer. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, kalian bisa cek link di description box, atau kalian mau misalkan cari-cari produk Caf juga kalian bisa cek aja di deskripsi gue. Tapi pas tadi gue searching, ternyata si Caf ini sold out lagi cuy. Jadi sekarang lagi kosong ya. Ini pas gue bikin video ini si Caf masih kosong nih stoknya. Cuman entah ketika upload gue kapan, mungkin nanti udah ada lagi gitu, atau makan sold out lagi gitu, I don't know gitu, karena ya emang sunscreen ini laris manis parah. I think it's enough. Thank you very much yang udah nonton ini sampai akhir. Jangan lupa like kalau misalkan kalian suka, dan dislike aja kalau misalkan kalian gak suka. Komentar di bawah kalau misalkan ada yang ditanyakan, atau mungkin kalian punya pengalaman dengan produk ini sendiri, kalian bisa share supaya penonton yang lain juga bisa tahu, karena semakin banyak pandangan atau pendapat itu justru semakin bagus. Kalau misalkan kalian merasa cocok dengan channel gue, kalian bisa subscribe. Thank you very much, and see you next video. Keep pushing your limit, and goodbye.